Ada satu kelompok teman-teman yang melabeli diri sendiri Salafi dan mengikuti manhaj Salaf. Mereka menggunakan satu strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam. Diam! Ahlan wa sahlan Rek, ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. Sejak saya mulai upload video di YouTube, ada banyak komentar yang bilang kayak gini. Fully, kalau aku ingin menikah dengan wanita Arab, apa yang dibutuhkan dan apa yang aku harus lakukan? Terus dia juga menyatakan bahwa Harry Pras setuju dengan pendapat Fully si pelawak yang dimana tentang Maulid Nabi. Kok bisa menyebutkan komedian tapi diminta pendapatnya? Berikutnya saya tunggu riset dari Bang Fully mengenai hukum dan dalilnya. Masya Allah, beliau tanya hukum dan dalil dan riset kepada mantan kemudian. Dan betul, pada waktu itu Fully, saya belum tahu kalau antum itu dulunya komedian. Pernah menang juara lomba komedi, lomba lawak. Saya belum pernah tahu itu. Beliau WA saya dan kirim link video. Assalamualaikum Bang Fully, video antum dibantah kawan Salafi. Coba disimak Bang. Kemudian, ana menjawab dengan voice note menjelaskan pendapat saya tentang bantahan tersebut. Apa kata beliau? Di sini letak kejutannya. Beliau mengatakan, sejauh video-video Bang Fully, saya sepakat dengan pemahaman Bang Fully. Perihal maulid, saya sepakat dengan penjelasan abang. Makanya penjelasan sesimpel Bang Fully dan sejelas begitu masih dibantah. Tak habis pikir saya. Dulu beliau sepakat dengan saya, bahkan tak habis pikir kenapa ada yang masih membantah penjelasan si simple dan sejelas itu. Dan videonya itu teman-teman dalam keadaan nama calonnya sudah berubah, sudah pakai jubah, sudah pakai peci, strategi dakwah sudah berubah. Kenapa sahabat saya Bang Harry Pras tidak menyampaikan saja kepada penonton pendapat antum bahwa antum sepakat dengan saya dalam soal maulid ini teman-teman. Perhatikan teman-teman, memang pada waktu itu 2023 itu, kenapa saya setuju dengan pendapat Fully? Karena di video Fully itu menyatakan bahwa di dalam melaksanakan maulid Nabi, kita harus menghindari beberapa hal yang mungkar. Cukup mengerjakan sirah nabawiyah saja. Untuk kajian tahunan dan lain sebagainya, ya boleh. Setuju, saya memang setuju dengan itu. Karena sebelum antum Fully, ada pendapat yang saya dengarkan dari Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Pertanyaan yang berikutnya adalah maulud Nabi menurut Muhammadiyah. Kalau pandangan Muhammadiyah tentang maulud Nabi itu harus dilihat. Kalau sesuatu acaranya tersebut adalah mubah, hukumnya mubah. Kalau sesuatu tersebut haram, hukumnya haram. Kalau acara tersebut ada bid'ah, hukumnya bid'ah. Kalau sesuatu tersebut ada syirik, hukumnya syirik. Prinsip di dalam Muhammadiyah tentang maulud Nabi itu tidak dilarang, tidak diperintah. Maka hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya mengarah kepada kesyirikan, ya syirik. Kalau mengarah kepada haram, haram. Kalau mengarah kepada bid'ah, bid'ah. Kalau mengarah kepada mubah, mubah. Contoh, ketika membuat acara maulid Nabi mengundang biduan, lalu kemudian joget-joget. Hukumnya kira-kira haram. Kenapa? Karena tadi mengundang perempuan. Suara perempuan buat seperti itu, tidak menutup aurat dengan baik, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian juga acara maulid Nabi, tetapi di sana kemudian mengadakan lafaz-lafaz yang tidak ada tuntunannya, memuji Nabi secara berlebihan. Hukumnya apa? Bid'ah, karena memuji Nabi secara berlebihan. Mengadakan acara maulid, kemudian di situ diisi dengan nuansa dalam tanda kutip kesyirikan. Ada sesaji-sesaji misalnya. Ini hanya misalnya, hanya ilustrasi. Maka hukumnya apa? Syirik. Artinya kalau dalam pandangan Muhammadiyah tidak diperintah, tidak pula dilarang, tetapi sesuai dengan isi yang ada di dalamnya, sesuai dengan isi yang di dalamnya. Yang pasti kalau ritual, maka itu hukumnya bid'ah dan tidak menjadikan maulid Nabi itu sebagai hari raya. Jadi maulid Nabi itu bukan hari raya. La ida illa idain. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya. Contohnya yang mubah. Misalnya dalam pengajian rutin semacam ini. Ternyata pas pengajian rutin sudah tiba jatuh pada bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian kita membahas tentang biografi Nabi. Maka ini namanya mubah. Pada saat pengajian rutin jatuh pada bulan Ramadan, lalu membahas tentang bab Ramadan, ya mubah, boleh, tidak masalah. Pas bulan Rajab di pengajian rutin membahas Isra Mi'raj, boleh tidak? Boleh. Nah, ini namanya mubah. Sudah bisa dipahami oleh penanya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya bukan hanya setuju dengan antum. Sebelum antum, saya sudah setuju dengan pendapat dari Ustadz Mujiman bahwa tidak apa-apa merayakan maulid Nabi dengan syarat yaitu tadi, khusus untuk kajian saja, kajian sirah nabawiyah, ya. Bahaya bagi umat Islam. Dan chattingan saya dengan Fully itu, pembahasan tentang saya setuju dengan acara maulid itu pada tahun 2023. September 2023 tepatnya. Karena memang pada waktu itu, saya masih baru-baru belajar. Dan memang tulus saya belajar. Seperti yang antum katakan itu.
Ana tahu dari hati ana yang paling dalam bahwa antum berusaha untuk mencari kebenaran. Ketika ana ketemu antum di 2023, di mata antum ana melihat seorang pemuda yang berusaha mencari kebenaran, yang tulus. Saya benar-benar mencari kebenaran. Sampai apa? Saya berdebat dengan teman saya yang sudah salafi duluan, sudah tidak maulidan duluan. Sedangkan saya masih menganggap maulidan itu boleh, benar, bukan bid'ah. Saya masih membela nih, pembelaan saya. Penjelasannya sangat masuk akal, Mas. Ini kepada teman salafi tentang maulid Nabi. Terus beliau memberikan jawaban. Saya sudah menyimak, saya hargai penjelasan beliau, tapi saya tidak sepakat dengan beliau tentang maulid. Lalu saya berikan pertanyaan lagi, teman-teman. Gimana, Mas, bagian mana yang tidak sepakat? Tentang masalah maulidnya, beliau dengan berbagai alasan tetap memperbolehkan maulid Nabi. Mungkin Fuli belum tahu kalau di maulid itu akidahnya meyakini arwah Nabi hadir, karena Fuli belum menjelaskan perihal keyakinan Nabi hadir. Nah, di sini jelas saya masih sepakat dengan Fuli kalau maulidnya berbentuk hanya kajian sirah nabawiyah, hanya sebatas ceramah mengenang perjuangan sahabat tanpa ada keyakinan arwah Nabi hadir, para sahabat hadir ketika dibacakan mahlul qiyam itu dengan zikiran-zikiran tertentu, bacaan doa tertentu dan lain sebagainya, rebutan makanan, sampai-sampai ada maulid cimtu duror katanya, yang dimana kalau itu dibacakan arwah Nabi hadir bukan cuma hadir sebatas hadir, tapi bisa dilihat ya qadha. Mungkin Fuli belum tahu dengan hal itu, jadi membolehkan maulid. Jelas, saya setuju waktu itu. Dan memang saya mencari kebenaran, bukan nyari pembenaran. Bahaya bagi umat Islam. Dan sekarang saya sudah menemukan kebenaran itu. Jadi mau tidak mau saya harus mempertahankan apa yang saya anggap benar. Ya, sedangkan antum terus-terusan mencari pembenaran bahwa saya datang ke antum untuk sharing, bertanya dan lain sebagainya. Seolah-olah antum itu satu-satunya kiblat saya. Tidak. Saya bertanya ke berbagai macam orang untuk mencari tahu mana yang lebih cocok kepada pikiran saya. Ada yang dari antum cocok dengan pikiran saya, ada juga dari teman saya lebih cocok. Begitu. Dan betul, pada waktu itu Fuli, saya belum tahu kalau antum itu dulunya komedian. Pernah menang juara lomba komedi, lomba lawak. Saya belum pernah tahu itu. Jadi memang pada tahun 2023, tepatnya saya masih Mukib bin Adi Hidayat dan saya masih mencari kebenaran. Sampai akhirnya tahun 2024 awal saya menemukan kebenaran itu dari fenomena Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh Banser. Saya benar-benar mengkaji itu siang dan malam. Saya kaji apa itu Wahabi. Akhirnya saya menemukan. Akhirnya saya tidak takut lagi untuk dijuluki Wahabi-Wahabi. Begitu. Dan termasuk konteks saya membahas antum Fuli, karena antum menyatakan orang-orang salafi itu semuanya berbahaya bagi Islam. Setelah antum menyatakan orang-orang salafi bahaya bagi Islam, saya paparkan di situ bahwa pemerintahan kerajaan Arab Saudi mengundang ribuan Muslim dari berbagai macam negara untuk haji gratis ke Arab Saudi. Saya paparkan, tiap tahun ada kuota undangan gratis kepada orang untuk haji. Tiap tahun ada. Cuman saya menyebutkan 3 tahun terakhir. Kalau kita menelusuri banyak kesana-sana. Bahkan bagi Indonesia, kerajaan Arab Saudi pernah berinvestasi sejumlah ini. Dan bantuan kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia itu tidak bisa dihitung dengan jari, teman-teman. Diri sendiri salafi dan mengikuti manhaj salaf. Mereka menggunakan satu strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam. Namun mirisnya banyak orang Indonesia yang mencela Arab Saudi. Ini musibah sebenarnya. Karena semakin kesini, pengaruh Syiah di Indonesia makin kuat. Kekuatan mereka ya untuk melemahkan Arab Saudi. Karena memang tujuan mereka ingin menghancurkan Arab Saudi. Setelah Arab Saudi hancur, mereka akan berkuasa di sana, lalu membongkar makam Nabi, makam Ahlul Bait, semuanya Ahlul Bait itu. Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, beserta Aisyah, Hafsah, dan seluruh sahabat untuk dikisos para sahabat itu. Dibangkitkan dari kematian. Nanti satu saat akan datang. Namanya Al-Mahdi, Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, nanti akan datang. Dan saat datang unik, datangnya langsung ke Madinah, membangunkan Nabi.
Ya, jadi Nabi sedang tidur dibangunkan, lalu Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan, lalu sama-sama membangunkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka disiksa tiga-tiganya itu. Ya, karena menyiksa ahli bait, kata mereka itu, kata mereka. Itu menurut dongeng Syiah. Jadi memang benar, upaya-upaya untuk menjatuhkan Arab Saudi adalah upaya yang diusahakan oleh Syiah Rafidhah dan dibantu oleh orang-orang Sufi. Strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam.